Syekh Kumail rahmatul alaih bercerita, suatu hari aku berjalan bersama Sayyidina Ali hingga tiba di sebuah hutan. Lalu Sayyidina Ali mendekati sebuah kuburan sambil berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat sunyi, wahai yang tinggal sendirian di tempat yang menakutkan, bagaimanakah kabar dan keadaanmu?" Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Adapun kabar kami di sini, hartamu telah dibagi-bagikan setelah kepergianmu, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan istri-istrimu telah menikah lagi. Inilah berita kami. Ceritakanlah sedikit tentang kalian." Seraya menoleh kepadaku, ia berkata, "Wahai Kumail, seandainya mereka boleh dan dapat berbicara, mereka akan berkata, sebaik-baik bekal ialah takwa." Setelah berkata demikian, ia menangis. "Wahai Kumail, kubur adalah tempat menyimpan amal, dan kita akan mengetahuinya ketika mati. Amal baik atau buruk seseorang akan tersimpan di dalam kubur bagaikan tersimpan di dalam kotak." Banyak hadis yang menjelaskan bahwa amal baik akan datang berupa seseorang yang tampan. Ia akan menjadi sahabat dan penghibur si mayit. Sebaliknya, amal buruk akan datang berupa sesuatu yang buruk rupa, busuk, dan hanya akan menambah kesengsaraan mayit. Sebuah hadis menyebutkan 3 hal yang mengiringi manusia sampai ke kuburnya, yaitu hartanya, keluarganya, dan amal perbuatannya. 2 hal, yaitu harta dan keluarganya, akan kembali setelah penguburan. Yang tinggal bersamanya hanyalah amal perbuatannya. Suatu ketika, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan sanak saudara kalian, harta kalian, dan amal perbuatan kalian?" Atas keinginan para sahabat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaannya bagaikan seseorang yang memiliki 3 saudara. Menjelang kematiannya, ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, 'Saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini. Maka bantuan apakah yang dapat kalian berikan kepadaku saat ini?' Saudaranya yang pertama menjawab, 'Aku akan merawatmu, aku akan mengobatimu, dan aku akan melayani segala keperluanmu. Jika kamu meninggal dunia, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, memikulmu, dan menguburkanmu. Lalu aku akan senantiasa mengingat kebaikanmu.' Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara seperti ini adalah sanak saudara dan keluarganya. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada saudaranya yang kedua. Lalu ia menjawab, 'Aku akan bersamamu selama engkau masih hidup. Jika kamu meninggal dunia, aku akan pergi kepada orang lain. Saudaranya ini adalah hartanya.' Kemudian ia memanggil saudaranya yang ketiga dan menanyakan hal yang sama. Saudaranya yang ketiga menjawab, 'Meskipun di dalam kubur, aku akan bersamamu. Di tempat yang menakutkan, aku akan menghibur hatimu. Dan ketika kamu dihisap, aku akan duduk dan memberatkan timbangan amal baikmu.' Saudaranya yang ketiga ini adalah amal solehnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Kini sebutlah, manakah saudara yang memberi manfaat?' Para sahabat menjawab, 'Ya Rasulullah, jelas saudara yang terakhir inilah yang bermanfaat. Yang pertama dan kedua tidak bermanfaat lagi.' Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.